Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rashdah amma ba'da Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa alifatihi al-karam Wa jami ummatihi min muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan mereka kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah syurillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Faslun asal wa sunanul faraidi, dan sholat-sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu alias sholat sunnah rawatib. Sunan itu jamak dari kata sunnah. Sholat sunnah yang mendampingi sholat sunnah rawatib. Ini ketularan Pak Idris. Pak Idris ini mutar giliran ketemu udahan. Waktu sama Pak Mansur no yela-yelan berdua sakus apa Pak Mansur udah mau kelar baru ketemu. Makanya saya ditandain tanda. Sholat sunnah itu banyak jenisnya. Ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan waktunya, ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Jenisnya banyak macam-macam. Lah ada sekarang yang menjadi bahasan kita adalah sholat sunnah yang mendampingi atau mengiringi sholat fardu. Sintani wa ishruna rakaatan, itu ada 22 rakaat. Sintani 2 wa ishruna 20, berarti 22 rakaat. Ashrun yang 10 rakaat, minha sebagian dari 22 rakaat itu muakkadatun, namanya sholat sunnah muakkad, sangat ditekankan. Wahia yaitu rakaatani 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh. Kemudian warakatani, dan 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Kemudian warakatani, dan 2 rakaat ba'daha, setelah zuhur. Warakatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib nggak ada ya. Nah, nanti hukumnya berbeda. Ini sholat sunnah rawatib yang muakkad. Warakatani ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Lah yang qobliyah maghrib, qobliyah isya itu ghairu muakkad. Maka seandainya kalau sholat sendiri di rumah mah bebas. Kita ke mushola mau jamaah tarawih. Kalau memang datangnya belakangan, nggak usah memaksa untuk sholat qobliyah isya langsung, karena hukumnya ghairu muakkad. Apalagi maghrib, ini biasanya bapak-bapak yang sering
Saya sering biasanya kalau ada orang belakangan sholat isya, terus yang lain udah pada nungguin, saya suruh komat. Itu masih ada yang sholat sunnah, biarin. Itu orang yang ibadahnya semangat tapi ilmunya kurang. Semangat ibadahnya bagus, cuman ilmunya ya aja. Apalagi maghrib waktunya sedikit. Apalagi mungkin kalau masjid kayak musola kita ini sih di dalam komplek ya. Masjid musola yang di pinggir jalan yang banyak orang mampir. Lah namanya orang mampir itu kadang kan nyempetin waktu. Lah nanti kok kuliahnya lama, sholatnya lama. Kasihan orang mampir. Lah kalau kayak kita di dalam perumahan ini kan orang-orang sini aja. Paling orang mampir ya orang sini juga, bukan orang jauh. Lah 10 rakaat ini yang muakkad hukumnya mendekati fardu, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Wasinta asyarata, dan 12 rakaat ghairu muakkadatin, hukumnya ghairu muakkad, hukumnya biasa-biasa saja. Ibarat yang muakkad itu sekilo tapi sekilo mantep. Kalau yang ghairu muakkad sekilo tapi enggak mantep. Wahia yaitu rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi banyak kadang yang melakukan 4 rakaat, yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'daha, setelah zuhur. Ziyadatan, sebagai tambahan, alal muakkadati, terhadap sunnah yang muakkad itu tadi. Wa arba'un, dan 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Kalau ba'da asar malah enggak ada. 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat: pas matahari terbit, kemudian habis sholat subuh, kemudian pas matahari terbit, kemudian pas matahari di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kalau kita mau berdiriin benda begini nggak ada bayangannya, itu biasanya sekian menit sebelum adzan zuhur. Kalau adzan zuhur itu benda bayangannya udah bergeser. Kemudian setelah asar, yang keempat, yang kelima, pas matahari terbenam. Lah yang nggak boleh ini adalah sholat sunnah. Nah kalau sholat wajib ya boleh-boleh aja, misalnya qadha. Kemudian wa rak'atani, dan 2 rakaat qoblal maghribi, sebelum maghrib. Wa rak'atani, dan 2 rakaat qoblal isya'i, sebelum isya. Yang 10 muakkad, yang 12 ghairu muakkad. Kalau ditimbang-timbang fadilahnya, pahalanya ya gedean yang muakkad itu. Maka tadi kalau misalnya berjamaah di musola, di masjid, kalau qobliyah maghrib dan qobliyah isya, kalau kita datang belakangan jangan memaksakan. Tapi kalau datangnya awalan ya memang waktunya longgar. Titik. Wa ammal witru, adapun sholat witir, bahwa yaitu sunnatun, sholat sunnah, mustaqillatun, yang tersendiri, disunnahkan baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan sunnahnya berjamaah, kalau di luar Ramadan sunnahnya sendirian. Nah yang jadi sedikit permasalahan, ibu-ibu kalau sholat sunnah witir yang 2 rakaat niatnya bagaimana? Yang biasa ini, yang selama ini dijalani gimana?
minal witri rokatain. Ya pokoknya dari awal coba dibaca. Usolli sunatan sapa minal witri rokatain. Kok ada siapanya segala? Oh, saya Gimana Bu Haji? Yang selama ini loh, yang selama ini. bahasa Indonesia. Gimana Bu Mansur, gimana? Usolli sunatan witri rokatain. Ada. Kalau Bu Haji gimana? Ya ada minal witri. Loh kalau minal, ya pokoknya yang selama ini dijalani kemarin waktu traweh kan 2-1. Yang kita ambil di sini kan 2-1. Kalau di lain tempat ada yang langsung 3. Lah ketika di rakaat yang ngambil yang 2 itu bacaan niatnya bagaimana? Usolli sunatan minal witri rokatain. terus Ada nilai ta'ala. nah gitu, yang lain Baji gimana Baji? Saya nggak ada adaan. Rokatain Ini makmuman nilai tanah. Usolli sunatul witir kata ini makmuman nilai ta'ala gitu. Nah, sendiri. yang lain gitu ya. Bacaan niat itu dipermasalahkan karena witir itu kan artinya ganjil. Kalau kita baca begini nih, yang tadi umumnya di buku-buku persolatan itu loh, itu kan usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati dan seterusnya. Itu kalau diterjemahkan saya sholat sunnah witir 2 rakaat. Padahal witir itu ganjil. Kok ini nyebutnya 2. Nah terus yang tidak dipermasalahkan itu redaksinya kayak Bu Haji tadi hampir mendekati. Usolli sunnatar rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Jadi digeser dikit. Yang dipersoalkan itu yang di buku-buku itu memang dipersoalkan. Para ahli bahasa mempersoalkan itu. Yang tepat itu usolli sunnatar rakaataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Itu sama kalau misalnya sholat duha yang lebih dari 2 rakaat. Kalau memang 2 rakaat ya wes usolli sunnatal duha rakaataini wes bener. Tapi kalau jalani lebih dari 2, maka bacaan niatnya ini bacaan loh. Walaupun itu tidak mempengaruhi sah dan tidak sholatnya enggak berpengaruh, tetap sah sholatnya. Usolli sunnatal rakaataini minad duha. Saya sholat 2 rakaat sebagian dari duha. Kalau menjalaninya lebih dari 2. Kalau menjalani 2 ya wes gitu. Cuma yang memang sering dipersoalkan itu witir itu. Karena witir itu artinya ganjil. Maka ketika kita sholat kok 2 rakaat dulu, maka usolli sunnatar rakaataini minal witri. Kalau seterusnya mah sama aja. Ya pokoknya rakaataini didahulukan baru minal witri. Kalau yang ada di buku-buku itu kan usolli sunnatal witri rakaataini. Makanya kalau Bilal anak-anak itu kan shollu sunnatar rakaataini minal witri. Kan begitu kan? Shollu sholatlah kalian rakaataini 2 rakaat minal witri sebagian dari witir. Nah, yang tepat itu seperti itu. Apakah sholatnya batal? Enggak. Wong bacaan niat itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh saya sholat 2 rakaat sebagian dari witir makmum karena Allah Ta'ala Allah boleh. Wong ini bacaan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa afdalu jami'is sunani. Wahwa dan sholat witir itu afdalu, yang paling afdal. Jami'is sunani, dari sebagian sholat-sholat sunnah yang tadi itu yang telah disebutkan. Wa aqalluhu, dan sedikit-sedikitnya, minimalnya rakaatun 1 rakaat. Ya kalau itu ya usolli
sunnatal witri rakaatan atau gimana tuh yang itu lupa. Usolli sunnatal witri rakaatan gitu ya. Satu rakaat itu. Wa aksaruhu dan yang terbanyak ihda asyarata 11 rakaat. Wa adnal kamali dan yang mendekati sempurna salatu rakaatin itu 3 rakaat. Nah 3 rakaat itu kalau di kita ngambilnya 21. Mungkin ibu kalau terawih di tempat lain ada yang langsung 3. Boleh aja, enggak terawih aja boleh kok. Cuma kalau nggak terbiasa emang kagok. Kagok itu bahasa Indonesianya apa? Kagok ya. Kalau nggak terbiasa, tapi kalau makmum mah enak aja. Kalau imam ada di masjid itu yang depan terminal Priok itu terawihnya malah cuma 4-4-3. Witir terawihnya langsung 8, cuman 2 kali salam. 4-4. Kalau di kita kan 8, cuman kan 2-2-2-2-2-1. Kalau di sini 4-4-3. Lebih cepet kayaknya, cuman bacanya panjang-panjang. Saya kalau biasanya ngisi ceramahnya imamnya lama berdiri sampai disemutin. Bacanya 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman. Berarti kan kalau 8 rakaat kan dapat 8 halaman, 4 garis, 4 lembar. Wala yasihhu dan tidak sah fi'luhu melaksanakan sholat witir itu illa ba'da sholatil isya'i kecuali setelah melaksanakan sholat isya. Berarti kalau witir dulu baru isya, witirnya yang tidak sah. Witir itu harus isya dulu. Ini pernah ada orang tarawih ketinggalan. Begitu nyampe sholat isyanya sudah kelar. Dia langsung ikut tarawih. Dia langsung sampai witir selesai baru sholat. Dia pernah ada yang nanya kok. Dia ketinggalan. Begitu nyampe sono udah tarawih udah mulai, sholat isyanya udah selesai. Ya pokoknya langsung ikut tarawih, habis sholat tarawih langsung witir, habis witir baru dia. Orang-orang pada pulang dia sholat isya. Lah habis sholat selang berapa hari nanya, Pak kalau begitu ya sholat witirnya nggak sah. Kalau tarawih karena hitungannya itu qiyamul lail, asal dilaksanakan sudah malam sah. Cuman kalau witirnya tidak salah terus gimana? Ya witirnya ulang. Kalau pengen sahnya witir. Karena witir itu wala yasihhu fi'luhu illa ba'da sholatil isya dan tidak sah sholat witir itu kecuali setelah sholat isya. Sama kayak kurban. Kurban itu baru sah disebut kurban kalau setelah sholat id. Lah kalau motongnya misalnya nyicil malamnya dulu, besok biar panitia bisa buat sarapan misalnya, ya bukan kurban namanya, ya wis mayoran pesta-pesta. Wayang takdu dan waktunya diperpanjang. Wayang tatu dan diperpanjang waktunya ila tulu'il fajris shadiqi sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi orang sholat witir itu boleh sampai menjelang waktu subuh. Ya, kadang yang jalani tahajud terus kemudian witir kembali. Asal belum adzan subuh, wis boleh, masih boleh dengan syarat sudah sholat isya. Wa ikhrajuhu dan keluar dari waktu itu an wakti dari waktunya bila udhurin tanpa ada udhur makruhun hukumnya makruh. Wa tarkuhu dan meninggalkannya bil kulliyati kesemuanya asyaddu karahatin maka hukumnya sangat makruh. Ramadan witir, di luar Ramadan enggak pernah witir, itu hukumnya makruh. Yo serkaat walaupun enggak tiap hari, entah seminggu sekali kek apa ya pokoknya kalau lagi imannya naik lah. Iman ya kadang naik kadang turun. Kalau pas lagi naik ya nambah lah serkaat. Lah memang orangnya ada.
Ya pokoknya kalau pas lagi imannya lagi bagus, lagi naik, yo mengenang Ramadan, witirnya 1 kek, syukur-syukur 3. Faslun wallahu a'lam bishawab. Sudah clear.